apa ini sektor green energy, cara kerjanya seperti apa, dan perusahaan-perusahaan apa yang kira-kira bakal diuntungkan. Energi mix di Indonesia, green energy itu baru 15%-an. Dalam 10 tahun ke depan, rencananya itu komposisinya mau double. Jadi kalau kita bicara soal pembangkit gitu ya, ada yang karakternya mungkin naik turun listriknya, ada yang continuous. Indonesia ini sangat kaya akan cadangan air dan cadangan panas bumi yang bisa dikonversikan menjadi energi. Selama ini di Indonesia ya, itu sampah waste to energy ya, WTE ini belum begitu visible. Pembangkit listrik tenaga surya. Matahari ya? Matahari. Ini juga menarik. Halo teman-teman, welcome to chatting. Di sini sama Pak Antoni kita ingin bahas arah pengembangan green energy oleh pemerintah dalam 10 tahun ke depan. Di mana teman-teman pasti nonton video sampai habis kalau mau tahu kira-kira apa ini sektor green energy, cara kerjanya seperti apa, dan perusahaan-perusahaan apa yang kira-kira bakal diuntungkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita bahas mungkin dari RUPTL dulu kali jauh. Atau rencana usaha penyediaan tenaga listrik. Biasanya PLN ini keluarin suatu rencana untuk 10 tahun ke depan. Dan yang terakhir itu paling baru keluar di tahun 2025. 2024, 2025 kalau nggak salah. Mereka keluarin 10 tahun ke depan. Rencananya sekarang ini kan komposisi energi mix di Indonesia, green energy itu baru 15%-an. Ya kan, kemarin lu sempat bawain di Tingklas juga detailsnya. Mungkin gambarnya bisa ditampilin di sini tuh pas Tingklas lu udah bawain detail. Dalam 10 tahun ke depan, rencananya itu komposisinya mau double. Mau 30% energi mix di Indonesia difasilitasi oleh green energy. Nah, green energy ini kan banyak banget nih. Ada pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga air, tenaga solar, tenaga angin, itu banyak banget. Nah, kira-kira pembangkit mana aja nih yang bakal diuntungkan, yang bakal dapat proyek. Oke, langsung kita bahas pertama-tama dari komposisi energi terbarukan yang paling besar, yaitu pembangkit listrik tenaga air dulu. Mungkin boleh ceritain jauh. Oke, kita bahas air dulu ya. Air ini saat ini komposisi masih kecil. Ya, kurang lebih dari bauran Indonesia ini baru 7%. 7% ini listrik kita dari air. Nah, ke depannya bagaimana? Berdasarkan RUPTL ya, selama mungkin 7-8 tahun ke depan itu bakal naik double. Jadi 7% sampai 14% secara komposisi ya. Dari segi volume listriknya juga naik banyak nih Jo. Dari sekarang cuma sekitar 24.000 GWh ya, gigawatt hour, nanti bakal naik sampai 84 ribuan GWh. Itu naik cukup banyak ya. Ya, oke. Apa sih itu PLT air ya? Jadi simpelnya ya, PLT air ini adalah kita membangun pembangkit listrik di bendungan ya. Jadi kalau kita lihat ada sungai gitu ya, sungai dengan aliran air ya kan, kita bangun semacam bendungan untuk kita bangun turbin di sana. Ya, jadi turbin ini nanti muter ya karena aliran air ya. Turbin ini dibuat lalu menghasilkan listrik, disalurin ke mungkin ke pabrik atau ke PLN whatever lah. Jadi simpelnya adalah ini pembangkit listrik yang dibangun ketika ada air, ada bendungan. Kurang lebih begitu. Oke. Nah, apa yang spesial dari air ya? Air ini cukup continuous listriknya. Jadi kalau kita bicara soal pembangkit gitu ya, ada yang karakternya mungkin naik turun listriknya, ada yang continuous. Ya ini sederhana ya, kita kalau lihat sungai, alirannya stabil. Tiap hari ada aliran sungai. Meskipun ya kadang-kadang kalau memang curah hujan lagi tinggi ya itu alirannya lebih bagus. Curah hujan lagi rendah ya mungkin alirannya lebih rendah. Ya tapi kalau kita tarik panjang ini lebih stabil. Itu untuk air. Dan ini secara scalability ya, itu cukup bagus. Ya, dia bisa bangun dalam satu bendungan gitu ya, itu bisa bangun kapasitasnya lumayan gede Jo. Ya, kalau kita bicara energi lain gitu ya, mungkin kita perlu lebih banyak tempat, misalnya kayak wind power gitu. Kalau ini bisa di satu titik kita dapat bendungan yang cukup besar, kita bisa hasilin listrik yang cukup gede. Itu untuk PLT air. Ya, dan untuk capex ya kemarin pas sempat riset mengenai green energy, capex yang dikeluarkan untuk pembangkit listrik tenaga air juga sebenarnya tergolong nggak gitu mahal. Kalau nggak salah ingat itu per megawatt sekitar 3 juta. Ya mungkin kalau pembangkit lain kayak solar, geothermal itu pasti jauh lebih mahal. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya yang teman-teman pada penasaran, perusahaan apa aja nih yang bergerak di pembangkit listrik tenaga air? Kan katanya ke depannya bakal dapat banyak proyek nih kalau berdasarkan dengan RUPTL. Coba boleh spill nggak? Kira-kira ada emiten apa aja yang bergerak di PLTA, dan biar teman-teman bisa jadi follow, bisa dilihat proyek ke depannya bagaimana, kira-kira labanya bisa bertumbuh atau enggak. Oke, kalau yang emiten ya, kita ngomong emiten itu mungkin ada 3 nih yang menarik untuk kita pelajari gitu ya. Yang pertama adalah KIN. KIN ini udah jalan PLT airnya ya. Ada juga ARKO. ARKO ini kalau hal di bawah UT ya. Di bawah UT, diinvestasi oleh UT. Lalu ada juga yang ongoing nih, yang mungkin teman-teman boleh cek itu Adaro Energy.
Ya, Adaro kan story udah jelas ya. Waktu itu ada spin off yang thermal, batubara thermal yang kotor-kotor dipisahin, yang green-green dipisahin juga. Oke. Nah, itu boleh cek Adaro. Itu akan bangun PLTA di Kalimantan. Itu lumayan Oke. gede. Oke, itu dari sisi pembangkit listrik tenaga air. Oke, sekarang kita masuk ke pembangkit listrik yang kedua. Ya, kedua terbesar yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi atau disebut PLTP. Sekarang komposisinya itu kurang lebih 5% dari bauran energi mix Indonesia. Kalau tadi air kan 7% ya. Nah, sama juga dari 5% targetnya itu akan menjadi 10%, double juga. Double lagi ya? Dan next ya kurang lebih 8 to 10 years ke depan. Ya, dimana by volume itu sebenarnya bertumbuh jauh lebih dari double. Kenapa jauh lebih dari double? Karena kebutuhan listrik kita kan setiap tahun meningkat. Ya, jadi otomatis kalau sekarang 5%, 10 tahun lagi 10%, bukan cuma naik 2 kali lipat volumenya, tapi volumenya bisa naik 3 sampai 4 kali lipat. Nah, itulah yang terjadi kepada komposisi energi mix kita. Di mana makin naik, jadi persentasenya naik, itu artinya naiknya tuh jauh lebih banyak dari sisi volume. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum familiar sama pembangkit listrik tenaga panas bumi, ini itu ngapain? Simple ya. Pasti teman-teman familiar dong sama pembangkit listrik tenaga batu bara, uap ya. Kita bakar batu baranya, dia keluarin uap, steam. Uapnya ini dipakai buat muterin turbin. Kalau tadi air kan ngalir nih, air ngalir turbinnya keputer kan. Ya. Ya, ini yang jadi energi. Kalau batu bara kita bakar, keluarin uap itu dipakai juga buat muterin turbin. Bedanya apa dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi? Bedanya uapnya itu nggak usah dibakar, dari bawah tanah itu udah panas. Jadi nggak usah dicemplungin batu bara lagi. Dari bawah tanah itu udah panas banget, ditaruh pipa, uapnya keluar ke atas. Nah, langsung muterin turbin. Ya, jadi otomatis by operating cost itu jauh lebih murah dibandingin mungkin pembangkit listrik yang pakai batu bara. Kenapa? Karena mereka harus beli batu baranya terus. Beli batu bara terus, enak kayak green energy sama seperti air. Ya, mungkin capex di depannya memang agak besar nih, bangun fasilitasnya. Apalagi kalau PLTA kan biasanya di pelosok-pelosok tuh. Sama juga dengan panas bumi. Biasa adanya di tempat-tempat yang bukan di kota. Ya, jadi kalau mau nyalurin ke pabrik challenge-nya mungkin agak lebih susah. Pabrik kan banyak kan mungkin di kota segala macam. Mungkin biasa disalurin ke desa, atau kecuali mereka mau bangun kawasan industri di daerah situ sendiri. Ya mungkin kayak Adro nih, Public Expose ada di situ. Nah, coba teman-teman boleh lihat ya public expose-nya ya. Oke. Jadi untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi ini ya, atau PLTP, geothermal, mereka menangnya di mana? Biaya operasinya itu murah. Ya. Karena mereka nggak perlu bakar lagi, tapi asap panasnya udah keluar. Ya, itu kurang lebih cara kerja bisnis geothermal, kurang lebih singlenya seperti itu. Tapi memang ada kekurangannya juga. Kekurangan apa? Seperti yang tadi kita udah bilang, biaya investasinya geothermal itu besar sekali. Ya, besar sekali, mungkin bisa mencapai $7 juta per megawatt. Kalau air tadi kan cuma 3 juta, 3,5 juta. Ini 2 kali lipat lebih mahal. Ya, tapi keunggulannya sama seperti air ya. Indonesia ini sangat kaya akan cadangan air dan cadangan panas bumi yang bisa dikonversikan menjadi energi. Makanya teman-teman kalau perhatiin green energy, sebenarnya kita ngomongin by size udah pasti 2 ini yang dapat paling besar, yaitu pembangkit listrik tenaga air dan juga pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, kekurangannya panas bumi dibandingin air adalah mereka butuh waktu yang lebih lama untuk dibentuk. Mungkin dari awal eksplorasi sampai beneran jadi itu bisa makan waktu 10 tahun, 7 sampai 10 tahun. Tapi kalau air itu generally speaking bisa jauh lebih cepat. Ya, 3 tahun, 5 tahun itu bisa jadi. Ya, Karena geothermal susah ya, Joy? Lebih susah. Udah ngebor capek-capek belum tentu hasilnya maksimal. Karena nggak kelihatan kan, dia pakai survei dulu. Kalau air kan kelihatan nih, oh air deres nih. Dia pakai alat buat ukur, bisa nih buat muterin turbin kapasitas sekian, jalanin. Nah, geothermalnya ada trikinya di survei awalnya. Kan nggak kelihatan nih. Terus sekarang juga kalau terakhir saya baca-baca, kegiatan survei ini juga belum sepenuhnya didukung oleh pemerintah. Jadi kalau negara-negara maju, biasa titik-titik yang sweet spot itu udah diaturin tuh. Ini keluarin uap sekian, titik sini keluarin uap sekian. Nah, kalau sekarang banyak perusahaan-perusahaan pribadinya yang melakukan survei itu. Mereka survei sendiri, keluar budget sendiri, gagal atau berhasilnya juga masih banyak ditanggung sendiri. Nah, inilah menjadi kekurangannya kenapa pembangkit listrik tenaga panas bumi itu cenderung biayanya jauh lebih mahal. Oke, tadi kita udah bahas pembangkit listrik tenaga air. Ya, mungkin panas bumi juga sama, teman-teman penasaran emitennya ada apa aja. Itu banyak ya. Yang paling terkenal adalah PGO ya. Largest geothermal in the Indonesia, bahkan in the world, one of the largest. PGO. Ada juga brand ya. Medco Energy juga punya geothermal, anak usahanya. Itu kurang lebih 3 emiten yang umum lah, yang teman-teman bisa follow. Bahkan Toba juga ada mau nyasar ke green energy, juga banyak tuh portfolionya. Oke, lalu kita bahas mungkin 2 yang prima kan udah kita bahas nih jauh. Nah, teman-teman penasaran, ada lagi nih mungkin yang lagi rame, pembangkit listrik tenaga sampah, tenaga solar, ya, tenaga angin. Nah, mungkin kita boleh ceritain sedikit kali jauh. Gimana sih sampah ini cara kerjanya bagaimana? Solar ini cara kerjanya bagaimana? Dan kalau memang beneran terjadi, ini kan 2 yang lebih jarang dibahas nih. Kalau air dan geothermal mungkin teman-teman udah pada tahu. Nah,
pembangkit listrik renewable yang lainnya itu kira-kira cara kerjanya bagaimana? Dan emang di Indonesia ada nggak sih emiten tersebut? Oke, kita ngomong yang sama dulu ya. Soalnya paling rame nih ya. Udah dibahas di mana-mana namanya WTE, Waste to Energy. Ya, sampah kalau tadi kita udah tahu air itu kan kita hasilin listrik dari muterin turbin pakai aliran air dari sungai, dari segala macam. Kalau panas bumi kita ambil panasnya, ambil uapnya untuk muterin turbin juga. Nah, kalau waste to energy itu mirip kayak batu bara. Bedanya kalau batu bara yang kita bakar tuh batu baranya. Kalau waste to energy kita kumpulin sampah ya, kita ambil sampahnya untuk kita bakar. Nah, pembakaran ini juga sama menghasilkan uap. Nanti dia ada mungkin macam-macam ya teknologinya ya. Ada yang dia pakai air lah, airnya dimendidihkan, lalu ngasihin uap juga dibakar, lalu muterin turbin gitu. Ada juga seperti itu. Ada juga jenis yang mungkin lebih nggak umum itu kita manfaatin gas metana ya. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, sampah itu terutama sampah organik ya. Sampah organik kalau kita dibiarin itu menghasilkan gas. Gas ini nanti bisa dijadikan bahan bakar ya, namanya gas metana. Nah, tapi yang umum ya seperti yang pertama tadi, sampahnya dibakar, Jo. Nah, untuk sampah ini yang mungkin yang menarik ya, selama ini di Indonesia ya, itu sampah waste to energy ya, WTE ini belum begitu visible. Kenapa? Karena biaya untuk menghasilkan listrik dari sampah ini lumayan mahal ternyata. Ya, jadinya kalau kita jadi pemilik proyek WTE gitu ya, biaya kita tinggi, kita harga jualnya rendah. Kenapa harga jual rendah? Di Indonesia tuh rata-rata pakai fosil, ya kan? Harga jual per kWh-nya rendah karena batu bara mungkin murah, apalagi ada DMO gitu kan. Jadi kalau kita punya biaya tinggi, kita mau jualnya harus lebih tinggi lagi untuk dapat untung. Nah, ini ada satu PR buat teman-teman, itu perlu pelajari Perpres. Perpres yang mengatur mengenai waste to energy. Karena itu akan mempengaruhi harga jualnya. Harga jualnya mungkin kasih tau dikit lah ya, bakal dinaikin gitu. Supaya ini visible. Mungkin itu untuk WTE. Oke, dan balik lagi teman-teman, tentu kita nggak bisa bahas semuanya dengan detail di sini ya, karena kalau nggak kepanjangan. Kemarin jauh aja bawain satu sektor waste to energy itu aja udah 4 jam khusus buat member. Itu ada numbersnya, revisi angkanya jadi berapa, unit economics keuntungan per pembangkitnya berapa. Jadi di sini kita lebih gambarin big picture seperti apa ya teman-teman. Kalau memang mau pelajari lebih dalam, jangan pelit-pelit lah ilmu buat investasi. Apalagi teman-teman mumpung kita lagi adain program 30 day ya. Jadi selama 30 hari teman-teman bisa dapetin benefit rasanya jadi member Ting, tapi komitmen bayarnya nggak perlu sampai 1 tahun ya. Jangan pelit investasi, trust me, kalau memang teman-teman ingin pelajari lebih dalam, ini sangat worth it ya. Saya pribadi juga jadi member, lu juga jadi member kan jauh dulu kan? Member. Kita ketemuan di annual conference pertama tuh. Lu di Agnia ya kalau nggak salah ya. Di Menteng, Bu. Di Menteng, lupa namanya di Menteng, ketemu ya sekarang ketemu lagi jadi tim bareng. Oke, balik itu untuk PLTSA. WTE dulu deh, kita ngomong emiten. Oh iya, emiten. Ada 2 nih yang mungkin menarik ya. Yang pertama Toba, yang kedua mungkin yang ramai Oasa. Ya. Cuman kita nggak akan bahas seberapa menarik Toba sama Oasa ini. Kita udah bahas full di kelas ya. Baik lagi itu takutnya kepanjangan. Oke ya. Oke, jadi teman-teman bisa pantau aja 2 emiten itu. Ada lagi mungkin sampah yang di hulu, yaitu MHKI ya, tapi dia memang belum spesifik ke WTE, dia lebih ngelola limbah dari B3 dari perusahaan-perusahaan diolah menjadi RDF atau ya sebenarnya sama juga bahan bakar lagi. Oke, tadi kita udah bahas pembangkit listrik tenaga air yang komposisinya paling besar, panas bumi, sampah yang lagi hot. Nah, mungkin di video kali ini ya kita ingin specifically bahas pembangkit listrik tenaga surya. Matahari ya? Matahari. Ini juga menarik ya. Kenapa menarik? Karena untuk membuat PLTS ini jalan, dia itu involve banyak banget sektor-sektor lain. Ya, jadi nggak segampang matahari menyinari suatu kaca dan dapat energi, tapi proses untuk membuat kacanya, proses untuk menyimpan energinya itu ada sektor-sektor lain yang demand-nya bakal naik. Kalau memang ya PLTS ini demand akan naik. Dan seperti teman-teman lihat grafik ini, memang demand itu akan naik. Dari Eropa udah state sendiri. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, PLTS ini skemanya seperti apa? Simpelnya seperti yang tadi udah kita jelasin. Dari matahari mereka memancarkan sinar itu ditampung ya oleh baterai ya dalam berbentuk kaca, dan ini dipakai untuk ya nge-store energi. Mungkin kalau teman-teman tahu misalnya jam tangan ada yang nyalanya ketika kena matahari, ada juga kalkulator dihadapin matahari baru nyala. Kurang lebih skemanya seperti itu. Nah, kacanya itu nggak bisa sembarang kaca. Bukan kacamata, bukan kaca begini. Tapi kaca yang dibuat dari pasir silika. Jadi teman-teman perhatiin, ada nggak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pasir silika ya? Coba kita cari bareng-bareng emitennya. Kalau memang ada, mereka ada lagi nggak rencana untuk masukin ke proyek-proyek PLTS? Ya. Kedua, cari tambang-tambang yang bisa men-store energi untuk PLTS ini. Ya mungkin video kali ini kita nggak bahas banyak dulu, karena kita juga lagi godok. Nanti kalau udah jadi, kita pasti kasih tahu ke member dulu. Mungkin kalau teman-teman tertarik, bisa tulis di kolom komen kali ya. Mau kita breakdown pembangkit apa? PLTP kita dalemin kah? Pembangkit
tenaga surya kita dalemin atau pembangkit lainnya yang teman-teman rasa menarik, boleh coba tulis di kolom komen. So I think that's it ya untuk video kali ini. Dengan rencana RUPTL yang ningkatin komposisi energi mix dari green energy semakin banyak, I think ini bisa menjadi membuat sektor green energy menjadi semakin menarik ya. Kenapa? Karena problem dari green energy itu sebenarnya cuma satu. Ya. Mereka itu mahal di awal, tapi sekalinya udah jalan, biaya operasinya itu murah. Ya. Dan kalau memang dari pemerintah udah serius, dari RUPTL mau dinaikin, seperti pembangkit sampah itu tadi, insentifnya mau dinaikin, harga jual mau dinaikin, ini kan ngaruhnya kemana? Ngaruh bisa mengurangi investasi awal, apalagi kalau mereka bisa mendapatkan dana murah, seperti Patriot Bonds, itu kan memang specifically mau digunain untuk green energy ya. Jadi sekali lagi green energy ini menarik atau enggak? Jawabannya menarik, kalau kita tarik dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Permasalahannya untuk investasi di awal itu membutuhkan biaya yang besar. Nah, biaya yang besar ini perlu dukungan dari pemerintah. Dan kalau kita lihat sekarang, arah pemerintah udah mulai semakin mendukung ke green energy. Ini yang harus kita follow ke depannya. Coba teman-teman tulis di kolom komen, kira-kira green energy apa yang kita mau bahas secara spesifik. Ya. Thank you, jangan lupa klik link di bio untuk daftar 30 day program. And I'll see you in the next chatting. Bye-bye. Bye.